Itu ada 5 hal yang dapat menghilangkan pahala puasa seseorang. Ini kalau di dalam mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, itu yang membatalkan bukan pahala puasanya, akan tetapi puasanya yang membatalkan. Dalam artian mungkin dikatakan wajib diqadha, tapi di mazhab kita Imam Syafi'i yang membatalkan adalah pahalanya puasa seseorang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah atas ungkapan rasa nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita akan berbagai macam nikmat-nikmatnya. Allah masih memberikan kita sehat walafiat. Allah masih memberikan kita taufik untuk dapat melakukan puasanya di bulan Ramadan dan ataupun nikmat-nikmat yang lainnya. Dan bahkan Allah langsung mengumpamakan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jikalau kalian menghitung semua nikmat yang aku berikan, kata Allah, la tusuha, kalian gak bakal mampu menghitung nikmatnya saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah itu ada kalanya dengan ucapan, yaitu tadi alhamdulillah, ataupun dengan perbuatan, yaitu perbuatan hamba, penghambaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kita kepada Allah. Itu bukti rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan harapan Allah senantiasa menambahkan akan kebahagiaan kita, Allah menambahkan akan kenikmatan kita, sebagaimana Allah juga menyatakan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka pasti aku tambahkan, kata Allah. Dan kemudian sholawat salam senantiasa kita selalu memberikan kepada roh junjungan alam, Nabi Yuna alam, Nabi yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa fil hadis khamsun yuftihna shaim, terdapat di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ada 5 hal yang dapat menghilangkan pahala puasa seseorang. Ini kalau di dalam mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, itu yang membatalkan bukan pahala puasanya, akan tetapi puasanya yang membatalkan. Dalam artian mungkin dikatakan wajib diqadha, tapi di mazhab kita Imam Syafi'i yang membatalkan adalah pahalanya puasa seseorang tersebut, yaitu 5 hal tadi. Yang pertama dijelaskan adalah al-ghibah, yaitu perbuatan ghibah, menceritakan aib, kesalahan seseorang yang dia nggak sukai, atau disebut dengan umumnya kita perbuatan gosip, menceritakan kesalahan seseorang yang tadi yang dia nggak sukai. Maka Allah langsung mengumpamakan seperti seseorang yang memakan daging saudaranya, fakaritumu, pasti nyatanya dia tidak menyukai. Dan hal ini terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Di suatu ketika ada seorang perempuan yang sedang berpuasa, kemudian tatkala di akhir siang, di ujung siang, ia mendapatkan rasa lapar dan rasa haus yang sangat dahsyat, hatta kadata antatalafa, hampir saja itu rasa lapar, rasa haus menjadikan ia mati pada saat itu, hingga dia meminta izin kepada Rasul SAW untuk berbuka. Fa'arsala ilaihi maqadahan, Nabi memberikan sebuah gelas. Kata Nabi, qayyi'a ala ma'akaltumah, muntahkan apa yang telah kalian makan, kata Nabi. Ternyata yang dimuntahkan adalah daging sedah dan darah mentah dan daging segar. Maka hal ini menjadikan sahabat keheranan yang melihatnya, hingga Nabi bersabda, ini perempuan telah melakukan menahan dirinya dari apa yang Allah halalkan, akan tetapi mereka batalkan dengan mereka melakukan apa yang Allah haramkan, yaitu mereka ini berdua, kata Nabi, telah melakukan ghibah. Maka inilah akibatnya, kata Nabi. Maka cerita tersebut menjadikan kita sebuah pegangan untuk kita berhati-hati, selalu menjaga jangan sampai di dalam puasa kita melakukan hal-hal yang membatalkan atau yang menghilangkan pahala puasa kita, hingga seperti apa yang Nabi sabdakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal, atas betapa banyak orang yang puasa yang enggak mendapatkan nilai ganjaran yang Allah janjikan, yang mereka dapatkan hanya rasa letih, menahan rasa lapar dan rasa hausnya. Bahkan padahal yang namanya berpuasa di bulan Ramadan, Allah yang mengganjarkannya itu begitu limpah, itu begitu banyak, akan tetapi disebabkan kesalahan yang dilakukan, dia enggak mendapatkan pahala sedikit pun disebabkan kesalahan yang dilakukan. Terlebih lagi kita hidup di akhir zaman, di mana kesalahan seseorang, aib seseorang itu terpampang di depan wajah kita, maka kita jaga lisan kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dari api neraka dan begitu juga keluarga kalian. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan terlebih dahulu untuk diri kita. Maka jangan sampai disebabkan kita sibuk ngurusin, sibuk mempermasalahkan kesalahan aib orang lain hingga kita melupakan kesalahan diri kita. Kata Nabi di dalam sabdanya, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisab, pertimbangkan diri kita sebelum kita nanti di yaumil qiyamah Allah yang langsung hisab. Dalam artian Al-Imam Ghazali beliau mengatakan, kata beliau, seseorang yang gak menghisab dirinya ketika di dunia, gak mempertimbangkan jejaknya ketika di dunia, maka akan panjang hisabnya nanti kelak di yaumil qiyamah. Maka tujuan kita terlebih dahulu adalah hisab, introspeksi keadaan diri kita, apakah kita sudah selamat terjaga dari neraka. Maka jangan sampai ini menjadikan kita lupa karena kita sibuk mengomentari, sibuk mempermasalahkan kesalahan orang lain hingga dia melupakan dirinya sendiri, menjadikan dia celaka disebabkan kesalahan orang lain, yaitu menjadikan dia muflis. Kata Nabi, orang muflis itu nanti datang di yaumil qiyamah bihasanatin katsihatin. Ia datang dengan membawa kebaikan amal soleh yang banyak. Tahajudnya umpama ratusan rakaat, sholat duhanya ratusan rakaat, zikir, tasbih yang lainnya banyak yang dilakukan, akan tetapi semuanya tersia-siakan disebabkan kesalahan lisan yang dilakukan. Kata Nabi, faqad daraba hadza, sungguh dia telah memukul si fulan, dia telah mencaci maki si fulan, dia telah menghinakan si fulan, dia telah mengumbah aib si fulan, hingga semua amalnya habis diberikan kepada orang yang dia zalimi. Maka hingga dia dikatakan orang yang muflis, yang banyak amal akan tetapi tersia-siakan. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita ibadah, pembuktian bahwasanya kita lemah, pembuktikan bahwasanya kita fakir, sebagaimana Allah mencontohkan di dalam ayatnya Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dalam artian pertolongan Allah, ibadah yang kita lakukan, amal soleh, semuanya itu disebabkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka itu dalam upaya kefakiran kita kepada Allah. Dan begitu juga doa, sebagaimana Al-Imam Thaillah belum mengatakan, doa itu hanya dalam upaya izharul ubudiyah, penampakan ubudiyah kita kepada Allah, penghambaan hamba yang lemah yang gak mampu apa-apa. Dan intinya umumnya kemaksiatan itu menjadikan sebab seseorang merasa qaswah hatinya, merasa gelap, menjadikan hatinya gelap. Dalam artian itu bisa dikhawatirkan menipiskan akan keimanannya, kemudian dia mati dalam keadaan su'ul khatimah atau mati dalam keadaan tanpa memegang iman sedikit pun, wal iyazubillah. Akan tetapi apabila ini terjadi sebaliknya, kemaksiatan menjadikan seseorang merasa hina, merasa fakir di hadapan Allah, hingga itu menjadikan penyesalan seumur hidupnya dan dia bertobat menyesali, dan kemudian ibadah, taat yang dilakukan seorang hamba menjadikan dia merasa mulia, menjadikan dirinya merasa sombong. Maka ini Al-Imam Thaillah belum mengatakan hal yang seperti ini maksiatun aw khasadzullan waftiqaran khairun min ta'atin aw khasad izzan wastikbaron. Sebuah kemaksiatan seseorang, kesalahan seseorang itu menjadikan sebab, apabila menjadikan sebab dia merasa fakir, merasa hina di hadapan Allah, merasa lemah, itu lebih baik dibandingkan taatnya seseorang menjadikan ia merasa sombong dan merasa mulia. Dengan seenaknya dia mencaci, memaki orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa di hadapannya. Mungkin barangkali dia sudah taubat dan dosanya sudah diampuni oleh Allah, dan hatinya menjadi lebih baik dibandingkan hati kita. Karena ketahuilah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Karena sesungguhnya Allah tidak memandang fisikmu, Allah tidak memandang keterampilanmu, akan tetapi yang Allah pandang kepada hambanya hati yang bersih, hati yang terbebaskan dari sifat kebencian. Maka bibarakati syahr Ramadan, dengan sebab keberkahan bulan Ramadan, Allah jaga hati kita, Allah hilangkan hati kita sifat hasud, Allah hilangkan hati kita sifat kebencian kepada hamba yang lainnya, Allah jaga keimanan kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Terlebih lagi kita hidup di akhir zaman, di mana Nabi mensabdakan, mengumpamakan seperti menjaga keimanan di akhir zaman itu seperti seseorang yang memegang bara api yang begitu panasnya. Dalam artian sulit dia mempertahankan, di mana fitnah merajalela, kebingungan masyarakat, di mana-mana kita nggak mengetahui siapa yang sebenarnya hak, siapa yang mengetahui batil. Allahu a'lam, Allah lah yang maha mengetahui hal sedemikian. Maka kita meminta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah perlihatkanlah akan kepada kami yang sebenarnya hak, warzuqna tibaa,
dan berikanlah kami anugerah, pertolongan, kemudahan untuk dapat mengikutinya. Wa arinal batila batila, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami akan yang sebenarnya batil, warzuqna ijtinaba, dan berikanlah kami anugerah, pertolongan untuk dapat menjauhkannya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan ya Allah, berikanlah kami setiap jejak yang kami lakukan mendapatkan petunjuk-Mu ya Allah, karena kami lemah, kami enggak mampu apa-apa, semuanya atas dasar kehendak-Mu. Mohon maaf apabila ada kata yang salah ataupun khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.